Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan bahas tentang topik tentang causation ya. Nah, kemarin kita sudah belajar ada beberapa tipe hubungan yang terjadi antara faktor exposure dan suatu outcome ya. Itu yang selalu sering kita ulang adalah association does not mean causation ya. Jadi kalau ada asosiasi adalah dua hal yang terjadi secara bersamaan. Ya, kita melihat ada dua fenomena yang muncul secara bersamaan atau dengan jangka waktu yang berdekatan. Itu yang kita sebut asosiasi. Nah, waktu kemarin kita sudah belajar bahwa ada 5 jenis tapi asosiasi yang mungkin terjadi. Yang terjadi, yang pertama adalah terjadi karena by chance, itu secara kebetulan, tanpa desain, tanpa ada sesuatu yang dirancang, dan waktu kita ingin melihat apakah itu jadi by chance atau bukan, dengan cara kita melihat kembali di kejadian di tempat lain, apakah itu terjadi konsistensi terjadinya sering atau tidak. Ya, kedua itu hubungan yang terjadi karena reverse time order. Ya, hubungan yang terjadi reverse time order kita bisa lihat daripada desain studinya. Kalau desain studinya sifatnya prospektif, maka untuk terjadi reverse time order, maka itu akan semakin berkurang. Tetapi kalau kita melihat desain studi yang seperti potong lintang, seperti desain studi cross sectional, maka kemungkinan terjadi reverse time order itu akan semakin besar. Yang ketiga itu hubungan yang terjadi asosiasi karena confounding. Confounding adalah faktor perancu atau faktor hal yang ada faktor yang merancukan hasil penelitian. Yang keempat, kita juga melihat hubungan itu bisa terjadi karena bias ya. Bias itu ada dua yang umum ya. Yang pertama itu selection bias, artinya data yang kita ambil itu kurang dapat merepresentasikan data yang ada di populasi. Yang kedua itu information bias ya. Informasi yang kita ingin kumpulkan itu mengalami distorsi ya, mengalami distorsi daripada data yang real. Yang kelima itu terjadi karena kausal. Nah, itulah yang ingin kita pelajari bahwa suatu asosiasi di hubungan terhadap suatu outcome itu benar-benar terjadi karena kausal. Kenapa? Karena kalau kita menemukan hubungan sebab akibat, maka kita bisa yakin bahwa kita harus remove faktor exposure-nya sehingga outcome-nya dengan otomatis kalau itu memang kausal, exposure kita remove, maka outcome-nya otomatis akan kemungkinan terjadi akan semakin kecil. Ya. Nah, pengantar adalah seperti ini. Dalam kenyataannya itu seringkali yang terjadi adalah bahwa ada namanya multiple exposure yang menyebabkan terjadinya single outcome ya. Atau ada juga yang seperti single exposure yang menyebabkan terjadi multiple outcome ya. Apalagi yang berhubungan dengan penyakit kronik ya, itu seringkali misalnya untuk faktor yang menyebabkan penyakit seseorang terkena serangan jantung PJK itu banyak faktor ya, dari riwayat keluarganya, kemudian juga faktor kebiasaan hidupnya, kebiasaan makannya, tekanan darahnya, dan banyak faktor yang lain yang akan mempengaruhi terhadap suatu outcome. Nah, sebenarnya ada juga faktor-faktor yang single exposure, multiple outcome. Contohnya seperti merokok, itu outcome itu banyak ya, untuk penyakit yang kronik yang banyak sekali. Untuk melihat apakah suatu hubungan itu uh, kausal atau bukan kausal, itu kita belajar dari ada teori namanya teori Bradford Hill ya. Ya, Bradford Hill eh, adalah satu orang yang menemukan hubungan antara merokok dengan CA paru ya tahun 1960-an. Ya, dia menemukan bahwa rata-rata orang yang merokok itu resiko untuk terjadi kanker maka akan lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak merokok. Ya. Dan dia merumuskan ada 9 kriteria yang dipakai sebagai checklist untuk menentukan apakah suatu hubungan asosiasi itu kausal atau bukan kausal. Ya tentunya kalau semakin banyak checklist yang terpenuhi, itu maka akan semakin kausal, akan semakin tinggi. Ini seperti ilustrasinya, kalau ada meja, kemudian meja itu ditopang hanya oleh 2 kaki, maka teorinya akan lemah. Meja itu akan kurang gitu kuat. Tetapi kalau 3 kaki atau 4 kaki, 5 kaki, 6 kaki, maka akan semakin kuat. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, teori Broad-Hill itu mulai daripada yang kita kenal namanya strength of association. Nah, strength of association itu kita melihat daripada indikator statistiknya. Ya, dalam penelitian itu kita melihat ada beberapa indikator yang bisa kita lihat. Yang pertama itu dari relative risk, ya, atau RR, atau kita juga melihat hubungan dari odds ratio.
ya, atau OR. Dan satu lagi, kita kalau dalam penelitian yang zona survival, kita bisa juga melihat daripada hazard ratio atau HR. Dan tentunya satu lagi, kita juga melihat daripada sebaran daripada 95% confident interval. Ya, interval kepercayaan dari range odds ratio atau relative risk dari yang terendah, terkecil, range-nya berapa sampai tingkat berapa. Ya. Nah, tentunya kalau RR atau OR yang semakin tinggi, maka tentunya akan mempunyai kekuatan asosiasi yang semakin kuat. Contohnya, kalau kita membanding antara eh, ini orang yang tidak merokok, maka RR atau odds ratio dari orang yang perokok ringan itu contohnya 2 kali lipat. Kalau perokok berat, maka 10 kali lipat. Tentunya kalau kita lihat dari data seperti ini, kalau nilai OR yang semakin tinggi, yang perokok berat, itu 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak merokok. Tetapi kalau odds ratio daripada orang yang merokok ringan dibanding orang yang tidak merokok 2 kali lipat. Ya. Jadi yang pertama itu kita melihat daripada tipe hubungan yang strength of association. Lihat daripada indikator statistiknya. Dan saya ulang sedikit, cara membaca indikator statistik ada seperti ini. Kalau nilai OR atau RR-nya 1, maka dianggap sebagai tidak ada hubungan. Ya. Risk of exposed divided risk of unexposed itu sama. Atau odds untuk kasus dan odds untuk kontrolnya itu sama. Tapi kalau di bawah 1, mendekati 0, itu sifatnya protektif atau hubungan yang terbalik atau negative association. Ya, bentuknya seperti ini grafiknya. Semakin banyak orang untuk konsumsi serat, maka resiko untuk jadi kons- konstipasi itu akan semakin berkurang. Ya, kalau RR di atas 1, contoh RR mendekati 5, maka bentuknya grafiknya hubungan sebagai risk factor atau positive association. Contohnya kalau orang merokok 1 pak dibanding 2 pak atau 3 pak, maka resiko untuk semakin tinggi banyak rokok yang dikonsumsi oleh responden, maka resiko untuk jadi CA paru makin tinggi. Oke, ini yang pertama adalah tipe hubungan kita melihat daripada strength of association. Ya. Kemudian yang kedua itu, tipe hubungan itu kita juga melihat daripada kriteria Bedford-Hill itu namanya konsistensi. Nah, konsistensi itu kita bisa membandingkan data penelitian itu dengan eh, kita bandingkan peneliti yang berbeda, kemudian kita bandingkan juga dengan waktu yang berbeda. Ya, contohnya ada hubungan antara merokok dengan CA paru. Itu dari ratusan penelitian, kemudian dari selama lebih daripada 30 tahun, itu menemukan hubungan yang konsisten. Rokok itu sebagai faktor resiko untuk terjadinya sang kanker paru. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa membandingkan dengan waktu setting yang berbeda. Nah, kalau setting yang berbeda dengan desain studi yang berbeda, kemudian dengan populasi yang berbeda. Ya, oleh karena itu di sini penting kita untuk waktu kita membaca melakukan suatu penelitian kita untuk penting untuk melakukan namanya literatur review untuk membandingkan data penelitian kita dengan teori atau hasil penelitian orang lain. Ya, apakah dari berbagai data ini akan memproduksi data yang konsisten atau tidak konsisten? Nah, kita bisa lihat konsisten atau tidak juga dilihat daripada indikator daripada statistiknya. Ingat ya, tadi kalau dalam penelitian itu penelitian meta analisis kita mengenal ada namanya ada satu grafik namanya ada satu grafik yang kita melihat daripada konsistensi daripada contoh ini nilai OR ya, atau RR ya. Kita lihat ada namanya studi meta analisis berapa hasil penelitian ini dengan berbagai studi yang ada ya. Apakah hasilnya konsisten di bawah 1, which is artinya protektif, atau hasilnya ada yang lebih besar dari 1. Kalau misalnya contoh ada 5 penelitian, ada 4 yang hasilnya di bawah 1, itu artinya protektif, dan ada satu penelitian yang sifatnya berseberangan, ada yang di bawah 1 confidence intervalnya, maka kita mendapatkan bahwa dari 5 penelitian ini, maka cenderung akan konsistensinya mengatakan sebagai negative association atau
kita sebutnya protektif. Ya, saudara bisa lihat daripada tabel di bagian forest plotnya di bagian meta analisis. Ya, apakah konsisten? Kalau konsisten, konsisten di bawah satu atau konsisten di atas satu. Jadi yang pertama itu kita melihat hubungan kausal itu lihat daripada sec of association. Yang kedua itu lihat daripada konsistensi. Yang ketiga, kita dapat melihat indikator suatu kausal atau bukan kausal. Kita melihat daripada specificity. Specificity. Oke, spesifik ya. Kalau ada suatu faktor exposure menyebabkan suatu outcome yang spesifik, maka itu semakin kausal. Ya, contohnya kalau kita bisa melihat pada hubungan antara orang yang kerja di pabrik semen ya, itu resiko untuk terkena asbestos itu semakin tinggi, ya, spesifik, ya. Atau ada beberapa zat narkoba itu yang mempunyai efek yang spesifik, ya, atau narkotik. Ya, ada yang membuat itu efek psikologis jadi senang, efek psikologis jadi sedih, ya. Itu ada beberapa zat yang sifatnya spesifik, ya. Semakin spesifik exposure itu membuat suatu outcome yang semakin spesifik, maka itu semakin kausal, ya. Nah, cuma dalam penelitian itu biasanya contohnya seperti rokok. Rokok itu tidak spesifik menyebabkan terjadinya CA paru. Rokok itu juga faktor risiko untuk penyakit yang lain. Ya, ada penyakit eh, diabetes, penyakit yang lain-lain ya. Jadi memang kurang spesifik. Tapi kalau semakin spesifik, maka resiko untuk jadi outcome-nya semakin akan terlihat. Yang ketiga itu dilihat pada konsistensi untuk melihat hubungan sebab akibat dilihat pada spesifik. Yang keempat, untuk melihat hubungan kausal itu bisa lihat, nah ini namanya temporality. Untuk premis yang ini itu yang memang disetujui oleh semua epidemiologis ya, bahwa exposure ini harus terjadi lebih dahulu dibandingkan terjadi outcome. Jadi mesti jelas sebab dulu, sebab terjadi dulu, baru diikuti kejadian berikutnya outcome. Ya, ini untuk terminologi seperti ini semua peneliti epidemiologi setuju terhadap kriteria Brett-Hotel ini. Nah, kalau terus melihat temporality, kita bisa melihat daripada desain studinya. Ya, tentunya kalau kita melihat ada namanya grafik piramid eh, desain studi. Ya, kalau desain studi yang dianggap paling mendekati kebenaran, ini kita anggap sebagai namanya meta analisis ya. Ya, atau yang di bawahnya lagi atau namanya systematic review. Ya, tentunya memang semua desain studi seperti ini bukan cuma dari desain studinya, tapi juga daripada cara desainnya. Apakah didesain dengan betul atau dengan teliti atau tidak. Ya, kalau di bawah itu namanya RCT, Randomized Clinical Trial. Di bawahnya lagi ada namanya studi cohort. Ada case control, ada namanya cross sectional. Nah, ini hubungannya dia kan lebih mendekati kebenaran. Kenapa randomized clinical trial? Karena kita jelas penelitian itu atau penelitian cohort memulai dari penelitian itu dari orang yang free of disease-nya. Kemudian diikuti sampai terjadi outcome. Demikian juga pada kelompok yang kontrol sama diikutin sampai terjadi outcome. Ya, itu temporality. Nah, hubungan yang kelima untuk melihat hubungan kausal atau bukan kausal, nah kita ada kriteria Breptod-Hill namanya biological gradients atau kita lebih kenal namanya dose response. Nah, ini jelas bahwa hubungan bentuknya kita bisa daripada grafiknya. Grafik itu ada dua, ada grafik yang namanya positive association, bentuknya seperti ini, ya. Exposure makin naik, maka akan diikuti
kenaikan outcome-nya. Ya, semakin baik merokok, ini contoh ini batang rokok ya. Ada yang satu pak, dua pak, tiga pak, empat pak, lima pak. Ini resiko untuk jadi CA paru. Ini ada yang satu, dua, tiga. Nah, bentuk grafik jelas. Kalau hubungan rokok dengan CA paru, bentuknya orang yang resiko merokok satu pak dibanding merokok dua pak, maka lebih tinggi yang dua pak. Yang tiga pak resiko akan semakin tinggi. Ya, namanya positive association atau bisa juga hubungannya berbanding terbalik atau negative association. Ya, ini juga sama. Ini juga bentuknya konsisten. Ada tapi dose responnya bentuknya grafiknya terbalik saja. Contohnya, makin banyak sayur atau makin banyak makan serat, maka resiko untuk terjadi konstipasi atau sembelit semakin berkurang. Ya, tapi ini bentuknya grafik jelas. Ya, nah saudara bandingkan juga dengan ada hubungan penelitian antara minum kopi dengan risk of suicide. Bentuknya G-shape ya. Nah, itu artinya kalau minum satu gelas, dua gelas, tiga gelas, artinya orang yang minum kopinya dua gelas, maka risiko untuk jadinya risk of suicide lebih rendah dibandingkan kelompok yang minum satu kopi. Nah, ini bentuknya sebenarnya tidak 100% memenuhi kriteria biological gradient atau dose response. Ya, intinya kalau biological gradient atau dose response, semakin exposure ditingkatkan, maka risiko untuk outcome-nya akan semakin tinggi atau semakin turun. Ya, bentuknya grafiknya jelas. Contoh yang lainnya seperti namanya eh, hubungan antara noise kebisingan yang diukur daripada desibel dengan terjadinya hearing loss, kehilangan pendengaran. Nah, bentuknya jelas ya. Kalau noise-nya makin tinggi, orang makin terkena exposure yang noise-nya makin tinggi, maka risiko untuk terjadi hearing loss-nya semakin tinggi. Ya, ini positive association. Oke. Ini yang hubungan yang kelima, namanya biological gradient atau dose response. Nah, kita masuk yang keenam itu untuk hubungan kriteria Bradford-Hill, kita kenal namanya biological plausibility. Atau yang ketujuh, itu namanya coherence. Nah, ini sebenarnya dua terminologi ini mirip ya. Kalau biological plausibility artinya hubungan antara exposure dengan terjadi outcome itu dapat dijelaskan ya dengan masuk akal atau secara saintifik. Ada penjelasan baik apa eh, ada penjelasan dari apa mekanisme alami perjalanan penyakitnya, ada penjelasan biological plausibility-nya, ada penjelasan secara biologis ya. Misalnya hubungan antara rokok dengan terjadinya CA paru. Nah, nanti bisa dijelaskan rokok ini mengandung tartar, mengandung zat senyawa adiktif yang mengakibatkan terjadinya mutasi DNA, kemudian ada faktor risiko yang lain sehingga berkembang. Final stage-nya adalah menjadi CA paru. Itu ada penjelasan secara biologis ya. Nah, tapi kalau yang koheren punya pengertian yang mirip dengan biological plausibility. Koheren artinya tidak bertentangan atau selaras dengan scientific evidence atau dengan selaras dengan teori yang ada ya. Itu biological plausibility dan coherence. Ya, saudara untuk melihat hubungannya. Apakah hubungan antara minum eh, kopi, apakah zat-zat yang terkandung kopi itu memang bisa bisa tidak menyebabkan terjadinya risk of suicide? Apa penjelasannya? Bagaimana mekanisme alami perjalanan itu terjadi? Bagaimana patofisiologinya? Itu harus bisa dijelaskan secara masuk akal. Oke. Jadi ini yang keenam biological plausibility dan coherence. Yang kedelapan untuk melihat hubungan asosiasi, apa itu kausal atau bukan kausal. Nah, kita melihat kalau ada dukungan penelitian ini, ada penelitian eksperimen, maka data itu akan semakin lebih diyakini sebagai kausal. Ya, memang tentunya ya, tidak semua penelitian yang berhubungan dengan manusia itu ada penelitian eksperimental.
ya. Kenapa? Karena ada hubungan dengan masalah ethical clearance, ya. Kalau ada penelitian yang sifatnya ada namanya, apalagi penelitian yang namanya RCT, randomized clinical trial, ya biasanya itu ada penelitian, makanya penelitian pada obat itu sebelum dianggap sebagai kausal, ada penelitian, ada fase satu, ada fase nol, ada fase satu, fase 2, fase 3, fase 4. Yang fase nol itu cuma penelitian itu dicoba pada hewan, dicoba pada tumbuhan, kemudian setelah itu berhasil, dijelaskan ada penjelasan semasuk akal, kemudian masuk ke fase satu. Fase satu clinical trial, pada beberapa responden, kalau sudah berhasil, lanjut lagi ke fase 2 yang melibatkan dengan responden lebih besar, akhirnya masuk ke fase 4 yang terakhir ada penelitian sifatnya eksperimental. Jadi semakin ada penelitian RCT, randomized clinical trial, maka kita akan semakin yakin bahwa penelitian itu sifatnya kausal. Ya, tentunya memang penelitian eksperimental mempunyai keunggulan dibandingkan penelitian observasional adalah penelitian eksperimental kita sudah mengprakondisi ya, mengkondisikan agar bias dalam penelitian itu semakin berkurang. Ya, kenapa? Karena kita melakukan namanya randomisasi ya. Ya, subjek yang diberikan intervensi satu atau diberikan placebo, intervensi kedua itu sudah dilakukan random, baik single blinded, double blinded ataupun triple blinded. Ya. Yang terakhir, kalau penelitian itu dianggap sebagai kausal, kalau ada analogi. Ya, jadi ini analogi itu biasa penelitian itu dicoba pada penelitian pada in vivo, in vitro, atau penelitian pada hewan. Ya, kalau itu dianggap penelitian in vitro atau pada hewan itu berhasil dan bisa ada analoginya, maka itu kemungkinan besar uh, uh, akan semakin kausal. Ya, tentunya memang dosis yang pada hewan itu harus diukur kembali, disetarakan dengan dosis pada manusia. Jadi, sebagai kesimpulan, ada 9 tipe asosiasi ya. Ada 9 kriteria Bradford Hill. Yang pertama, itu kita lihat pada strength of association. Ya, ini indikator daripada RR, OR, atau hazard ratio. Yang kedua itu kita lihat daripada konsistensi. Kalau penelitian ini diulang dengan waktu yang berbeda, orang berbeda, penelitian berbeda, apakah hasilnya semakin konsisten atau tidak konsisten? Kalau semakin konsisten, maka kemungkinan bisa jadi kausal akan semakin eh, tinggi. Yang ketiga itu specificity, ya. Apakah exposure itu punya hubungan yang spesifik terhadap outcome? Yang keempat, itu kita melihat daripada temporality. Ya, temporality itu terjadi faktor exposure mesti terjadi lebih dahulu, kemudian diikuti dengan terjadi outcome. Ya. Yang kelima itu biological gradients atau kita sebutnya dose response. Ya, dose response mesti eh, konsisten. Apakah dia berhubungan terbalik atau berhubungan eh, positive association. Yang keenam itu plausibility. Data itu masuk akal. Bisa dijelaskan secara patofisiologinya, bisa dijelaskan secara teorinya. Yang ketujuh itu coherence. Data tersebut tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Yang kedelapan itu ada didukung oleh penelitian eksperimental. Ya, dan yang terakhir itu data itu ada analogi. Ya, demikianlah sebenarnya kriteria Bradford Hill yang dapat saudara pakai untuk menentukan apakah suatu hubungan itu bersifat kausal atau bukan kausal. Ingat kembali bahwa association does not mean causation. Ya, jadi kita harus melakukan checklist ini. Semakin baik checklist yang terpenuhi, maka kemungkinan terjadi kausal akan semakin tinggi. Terima kasih dan sampai ketemu.